down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Purnamasari, biasa dipanggil Rika. Dengan saya dari semester 5 kelas C dengan nomor NPM 218620601A002146. Saya dari prodi PGSD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran dengan dosen pengampu M. Dolam AR NPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran dengan dosen pengampu M. Misbahuddaulam AR MPD. Pada kali ini saya akan membahas tentang laporan hasil dari observasi di SDN Kalong Timur 1 tentang media pembelajaran pop-up book yang ada di kelas 4 SD. Nama media pembelajaran saya yaitu media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sedangkan sasaran untuk hasil dari laporan saya yaitu di SDN Kalangan Timur 1 dan tepatnya di kelas 4 SD. Ciri-ciri dari media pop-up book tentang bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan dan fungsinya yaitu pop-up book dapat menampilkan gambar 3 dimensi saat kita membuka halamannya, dan selain itu terbuat dari kardus bekas. Gambar yang muncul terlihat lebih nyata, membuat seorang pembacanya membayangkan bentuk benda yang lebih jelas. Selain itu, saya akan membahas tentang analisis kesesuaian dengan karakteristik siswa. Di sini saya akan membahas tentang analisis kesesuaian dengan karakteristik siswa. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Ma'ruf Arifin SPD, media pop-up book tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya sangat sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam analisis ini terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang terbuat dari kardus dapat membantu siswa dalam memahami materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di sekolah dasar. Penjelasan tanpa menggunakan media tentang media pop-up book mungkin tidak cukup efektif terhadap pembelajaran, karena tanpa menggunakan media pembelajaran dalam suatu pembelajaran itu tidak akan efektif. Nah, media pembelajaran tentang pop-up book ini dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran dengan baik. Hal ini berarti konsisten dengan pendekatan. Faktor yang kedua yaitu dalam penggunaan media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dapat bertujuan yaitu untuk meningkatkan tingkat antusiasme dan semangat siswa dalam belajar. Faktor ini sangat berperan penting dalam konteks pembelajaran, karena siswa akan lebih antusias, cenderung dalam lebih fokus dan terlibat aktif di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, media pembelajaran pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya termasuk salah satu alat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, karena membantu siswa dalam memahami materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, dapat meningkatkan antusiasme dalam belajar, dapat mempermudah komunikasi antara guru dengan siswa dalam konteks pembelajaran bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang poin E, analisis kesesuaian dengan kurikulum. Media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang terbuat dari kardus adalah salah satu alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran di kelas 4.
Analisis kesesuaian media pembelajaran ini dengan kurikulum, kompetensi, tujuan pembelajaran, dan materi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dari segi kompetensi. Media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Salah satu kompetensi yang harus dicapai adalah memahami bagian dari tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Selain itu, media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dapat memberikan gambaran visual agar dapat membantu siswa dalam memahami konsep ini dengan lebih mudah. Yang kedua, yaitu dalam hal tujuan pembelajaran. Media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dapat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan konsep bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya di sekolah, khususnya di kelas 4 SD. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya di sekolah dengan bantuan media pembelajaran ini. Yang ketiga, yaitu dari segi materi. Penggunaan media pop-up book tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dapat dikaitkan dengan materi yang diajarkan. Alat dan bahan dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu yang pertama, kardus bekas, yang kedua, 2 kertas karton atau warna biru dan warna hitam, yang ketiga, lem fox, yang keempat, double tape, yang kelima, gunting, yang keenam, gambar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, yang ketujuh, penghapus, yang kedelapan, nama fungsi bagian tumbuhan, yang kesembilan, bolpen. Di sini saya mempunyai pop-up book tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan media pembelajaran kali ini. Nah, pada halaman pertama di sini terdapat bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, di masing-masing bagian tubuh tumbuhan juga mempunyai fungsi. Nah, yang pertama yaitu akar. Nah, di sini terdapat gambar dari bagian tumbuhan yaitu akar. Nah, fungsi akar yaitu sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral. Fungsi yang kedua yaitu sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Yang ketiga yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Nah, di sini terdapat gambar batang. Nah, fungsi dari batang sendiri yaitu yang pertama sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua yaitu menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu sebagai penyokong daun, bunga, dan buah untuk tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Di sini terdapat gambar tumbuhan yang berupa daun. Nah, di daun sendiri juga mempunyai fungsi tersendiri. Fungsi dari daun yaitu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua yaitu sebagai tempat terjadinya penguapan. Yang ketiga yaitu sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Yang keempat yaitu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, bagian tumbuhan yang keempat yaitu ada bunga. Ini contoh dari gambar bunga.
Fungsi dari gambar bunga tersendiri yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Yang ketiga, sebagai penghasil biji. Dan bagian-bagian tumbuhan yang terakhir yaitu buah. Di sini terdapat gambar buah. Dan fungsi dari buah yaitu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan. Yang kedua yaitu untuk melindungi biji di dalamnya. Yang ketiga yaitu dapat membantu dalam penyerbukan biji-bijian. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, di sini Ibu mempunyai game untuk kalian semua. Dimana gamenya yaitu kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok dalam setiap 5 orang dalam setiap kelompoknya. Setelah itu setiap kelompok mengambil loot ini ke depan kelas. Setelah itu setelah membuat kelompok sebanyak 5 orang dalam satu kelompok, nah setiap perwakilan dari kelompok tersebut maju ke depan kelas untuk mengambil lotre ini. Nah, setelah mengambil lotre ini, kalian lalu menyesuaikan. Di sini terdapat lotre yang bertuliskan fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ada akar, batang, daun, bunga, beserta buah. Setelah itu, setelah mengambil lotre ini, kalian harus menempelkannya pada gambar yang ada di sini. Kalian harus menempelkan gambar yang ada di sini. Seumpama Ibu kasih contohnya ya. Di sini Ibu sudah mengambil lotre. Nah, lotrenya bertuliskan tentang sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Nah, ini termasuk fungsi dari batang. Nah, kalian lihat gambar dari pohon ini. Mana yang termasuk batang? Nah, yang termasuk batang ini ada di nomor 2. Nanti kalian tempel fungsi dari bagian tumbuhan ini pada sesuai dengan nomornya. Seperti ini. Nah, kita tempelkan di nomor 2 ya. Kan tadi termasuk fungsi dari batang. Nih. Kayak gini. Nah, setelah kelompok 1 mengambil lotre, maka sekarang giliran kelompok 2. Nah, fungsinya yaitu sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Ini termasuk fungsi apa? Betul, ini termasuk fungsi dari akar. Maka kita tempel. Akar ada di nomor berapa? Nah, betul. Akar itu berada di nomor 1. Maka kita tempel fungsinya di nomor 1. Kayak gini. Nah, setelah kelompok 2 selesai, tinggal kelompok 3 mengambil lotre. Fungsi dari sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Ini termasuk fungsi apa? Nah, betul, ini termasuk fungsi dari daun. Maka kita lihat dulu gambar daun ini menunjukkan nomor berapa. Nah, nomor 3. Kita tempel fungsi daun ini di nomor 3. Setelah itu perwakilan dari kelompok 4
mengambil lotre ini. Baca. Sebagai tempat untuk melindungi biji di dalamnya. Ini termasuk fungsi dari apa? Nah, betul, ini termasuk fungsi dari buah. Maka kita lihat dulu buah ada di nomor berapa. Nah, betul, buah berada di nomor 5. Maka kita tempel fungsi dari buah tersebut sesuai dengan gambarnya. Dan terakhir perwakilan dari kelompok 5 dengan fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Ini termasuk dari fungsi apa? Nah, betul, ini termasuk dari fungsi dari bunga. Maka kita tempelkan fungsi bunga tersebut di nomor 4. Apakah kalian sudah memahami tentang materi kali ini? Nah, alhamdulillah kalau kalian sudah memahami semua. Nah, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, apakah ada yang mau bertanya? Oh, tidak. Ya sudah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu di dalam bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dan di setiap masing-masing dari bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai fungsinya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.